Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Alhamdulillah malam ini kami bisa tiba di tempat yang luar biasa ini. Terima kasih Mas. Boleh? Ya, boleh. Terima kasih Mas Tio Hadi yang sudah mengizinkan kami meramaikan tempat ini, Mas Nono yang mempertemukan kami dengan Mas Setio Hadi. Ini seperti tadi dikatakan, ini merupakan pentas kedua dari acara Safari Sastra Yudhistira yang keempat di 5 kota. Khusus kali ini memang saya ingin menyusuri kota-kota yang belum pernah saya kunjungi, terutama di Jawa Timur. Nah, saya membaca map, saya harus kemana dulu, karena saya nyetir, jadi saya memilih yang paling dekat dulu dengan tol, exit tol Nganjuk, Kediri dulu. Jadi maka Kediri menjadi titik yang pertama, sesudah itu turun ke sini Tulungagung, dan besok ke Blitar, kemudian Trenggalek dan Pacitan. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi teman-teman sudah hadir di sini sampai agak larut ya, mohon maaf. Karena tadi maraton lari dari Kediri kejar tayang ke sini. Alhamdulillah lalu lintas cukup baik, jadi 30 menit sudah sampai. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengongkosi perjalanan ini, karena ya selalu perjalanan yang cukup mahal, jadi saya harus cari bohir. Alhamdulillah selalu membantu kami itu Direktur Jenderal Kebudayaan Dr. Hilmar Farid, dan juga dari Jarum Foundation Bakti Budaya Ibu Renita Sari. Jadi terima kasih kepada beliau berdua selalu mendukung safari saya. Kali ini temanya memang sengaja karena agak dekat tahun politik, jadi supaya agak membara dikit, jadi menyalakan api sastra di 5 kota selatan. Kemarin cuma mengompori nyali literasi. Yang pertama itu safari pertama di Jawa Tengah dari Semarang, Jogja, Solo. Kemudian yang kedua itu khusus Jawa Barat, 7 kampus di Jawa Barat, Tasikmalaya dan 5 di Bandung. Yang ketiga kemarin pengen juga menyusuri kota-kota lama di Pantura. Jadi mulai dari Pemalang, Kudus, Demak, Jepara, Pati, Rembang, terakhir di pesantrennya Gusmus. Nah, ini yang keempat, saya pikir harus kemarin di Pantura, maka yang sekarang di Pansela, cuma tidak sepanjang pantai selatan. Karena menjelang juga tahun politik, jadi saya merasa harus menanggapi kegiatan kita mulai September ke depan ini, menanggapi isu-isu politik yang paling panas, dan ini adalah cara saya menanggapi, merespons keadaan, juga memberikan penilaian, dan ya pura-puranya permenungan tentang kegiatan 5 tahunan itu. Puisi yang pertama agak panjang, judulnya Balada Seorang Calon. Di ruang yang tak kunjung dingin, ia duduk tepekur setelah 11 dengkur. Ia berdoa kepada dirinya sendiri agar bisa menjadi Tuhan, sekurangnya seorang nabi terakhir yang tahu akan tersingkir. Bagai patung tidak beruntung yang meminta persembahan, ia berlumut, basah, resah. Waktu datang pergi seperti hantu,
AC 16 derajat tak mau menghentikan keringat. Antara takut pada maut dan syahwat jahat, ia terus berdoa, memohon agar terpilih tetap jadi calon, meski dalam lelucon. Tapi calon dan lelucon penting bagi demokrasi. Demokrasi tanpa lelucon adalah politik tanpa tempik, seperti pemilu tanpa pekik, seperti ayam tanpa ciri. Sebab memilih adalah tentang yang tersisih, sebab kontestasi adalah tentang yang frustrasi. Partai politik bukanlah tulang punggung demokrasi. Partai politik adalah penangkaran para gergasi. Tapi demokrasi tanpa gergasi adalah lelucon tanpa calon. Sebab demokrasi bukanlah sistem tanpa korupsi. Sejak Athena hingga Roma, sejak Cicero hingga Niccolo. Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah majelis bagi kepentingan rakyat. Itu bukan hanya penangkaran, melainkan juga lahan bagi pertengkaran hewan. Tuan-tuan mereka rebahan di peraduan. Sahdan, di pemilu-pemilu lalu banyak kisah pilu. Para calon termakan lelucon. Lelucon yang dibuatnya sendiri. Di kaos-kaos sablon, di baliho-baliho bawah pohon. Mereka sudah setor kepada partai dan para mentor. Mereka sudah bayar para konsultan. Mereka sudah sewa para buzzer dan agitator. Mereka taburkan uang merah biru di desa-desa. Mereka berutang kepada para pengijon, mereka habis-habisan membuat lelucon. Sampai ke kuburan dan dukun jadi-jadian. Melambung ke langit seperti balon, menabur dusta, nista dan kata-kata berbisa, menjual utang, pembangunan, dan ketakutan. Tapi akhirnya mereka gagal sebagai calon. Mereka dikejar para rentenir dan anjing gila. Mereka pun berakhir sebagai lelucon. Jatuh miskin, sakit jiwa, bunuh diri. Tapi calon dan lelucon panjang umurnya. Jadi siklus dan sirkus politik. Sindroma 5 tahunan. Kata si Kabayan, pok pipilih, pok deui. Seperti Don Quixote dan para Sancho, ia naik kuda imajiner dengan tombak tercecer, diiringi para begundal dan pembual, mengejar Dulcinea, buah mimpi insomnia. Di balik kincir tidak berputar, melawan angin, ditawan ingin. Don Quixote dan para Sancho berakhir di tepi komedi, seremoni demokrasi, yang diokupasi para gergasi, yang dikangkangi oligarki. Adapun para oligar, merekalah pemilik cakar, berakar, berbatang, bercabang-cabang. Merekalah benalu tanpa malu. Dulu mereka mencipta halu di benak rakyat yang diperdungu tentang kegagalan kaum terdahulu, tentang perubahan dan pembaharu. Dengan syahwat aneka muslihat, mereka berkomplot dengan para penjahat dan penjilat, membangun kuasa jahat.
Kekuasaan itu berbisa. Virus tak kerakusan luar biasa. Inkubasi diperpanjang sebisa-bisa. Menjadi oligarki dengan 18 kaki. Menjadi kanker di seluruh negeri. Menyakiti rakyat tak henti-henti. Pesta demokrasi adalah pesta oligarki, pesta para gergasi, pesta pora korupsi. Adapun rakyat hanyalah perangkat bagi seluruh hajat. Badannya dikerahkan ke stadion dan tanah lapang. Jiwa mereka dijadikan cawan bualan memabukkan. Penglihatan disilaukan oleh fitnah terhadap lawan. Telinga ditulikan dari segala kebaikan dan kewarasan. Jemari memiralkan semua yang didustakan. Suara mereka dihargai sekotak nasi kardus. Dibeli selembar cuan 50.000 perakan. Pesta demokrasi adalah pesta ilusi dan delusi. Pesta untuk percaya dusta. Pesta bohong dan omong kosong. Pesta para calon dan lelucon, pesta kadal dan para bunglon. Tapi tak semua pemilu perihal najis. Sebab awal segala hal adalah halal. Di balik cemas adalah harapan. Meski kejahatan muncul di awal peradaban. Kejahatan bermula dari kecemburuan. Kecemburuan adalah cinta yang keliru diterjemahkan. Tak semua lelucon adalah perihal yang blow on. Ada kearifan di balik guyon bagi para pemantik otokritik, bagi para pribadi yang berbudi, bagi jiwa-jiwa yang mengabdi. Tak semua calon adalah perihal calo. Ada juga tokoh yang kokoh, pemegang titah yang amanah, pembela hajat kaum melarat, bertekad bulat tak diperalat, bukan ulat daulat konglomerat. Itulah hasrat rakyat sekarat, di bawah mimpi hingga ke liang lahat. Terima kasih. Juli 23.